Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik pengalaman lapangan mandiri dari rumah ini, pada minggu kedua, saya akan mencoba mempresentasikan manajemen hubungan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan sebutan humas. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, apa sih humas itu? Menurut Scott M. Gottlieb dan Allen, humas merupakan proses berkesinambungan dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kerjasama dan saling pengertian kepada pelanggan, pegawai, dan publik pada umumnya. Sedangkan menurut Danny Griswold, humas merupakan suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari seorang individu atau sebuah lembaga atas dasar kepentingan publik. Itu, menurut IPRA, humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Jadi jika disimpulkan, humas adalah fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun dan menjaga lini komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan mutual, dan kerjasama antara organisasi dan publiknya. Pendidikan adalah salah satu sektor publik yang bersifat strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. Oleh karena itu, fungsi public relation atau yang sering kita sebut humas ini dianggap penting dalam pendidikan. Selanjutnya, landasan humas pendidikan. Setidaknya terdapat 4 unsur yang mendasari humas pendidikan. Yang pertama, humas adalah filsafat manajemen yang bersifat sosial. Yang kedua, humas adalah bagian filsafat pengambilan keputusan. Yang ketiga, humas adalah tindakan akibat pengambilan keputusan. Dan yang keempat, humas adalah komunikasi dua arah yang menunjang kebijakan dan upaya mendorong publik agar memiliki pengertian, memberikan dukungan, dan beretikat baik. Selanjutnya, tujuan humas pendidikan menurut Purwanto, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Dan yang keempat, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan pada humas pendidikan. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua murid, seperti mengadakan pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid. Yang kedua, hubungan guru dengan masyarakat, ikut berpartisipasi bersama masyarakat untuk kerja bakti. Yang ketiga, hubungan komunikasi antara siswa dengan masyarakat, seperti pergi ke tempat-tempat yang menarik, museum, dan lain sebagainya. Yang keempat, hubungan sekolah dengan komite sekolah, memberikan pengertian komite sekolah tentang tanggung jawabnya dan menyusun rencana kerja komite sekolah. Dan yang kelima, hubungan sekolah dengan instansi lainnya, seperti mengadakan kerjasama dengan instansi terdekat ataupun pemerintah. Selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, humas perlu memperhatikan asas-asasnya. Yang pertama, pemberitaan yang resmi dan objektif. Merupakan layanan lip service, informasi yang dimunculkan harus merupakan informasi yang resmi,
dan apa adanya, serta tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Yang kedua, keberesan intern instansi bermakna bahwa humas harus didukung dengan integritas kelembagaan yang baik. Yang ketiga, mempertimbangkan dan mengusahakan dukungan publik, yakni bahwa segala bentuk kegiatan humas tidak boleh mengabaikan kepentingan publik dan ditujukan utamanya untuk menjalin hubungan dengan publik atau masyarakat sekitar. Yang keempat, melangsungkan hubungan, yang berarti bahwa hubungan kerjasama antara lembaga dengan publik, internal ataupun eksternal, dapat berjalan secara konkret. Yang kelima, memperhatikan opini publik. Opini publik di sini penting untuk diperhatikan karena respon publik adalah bagian dari indikator keberhasilan humas pendidikan. Yang keenam, peningkatan mutu dan kegiatan bermakna bahwa kegiatan humas harus selalu diupayakan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, kegiatan humas pendidikan dilakukan dalam serangkaian proses yang sistematis dan ilmiah, di mana proses humas pendidikan itu diantaranya persiapan atau perencanaan dengan mempersiapkan bahan informasi, mempersiapkan hal-hal pendukung dan lainnya. Yang kedua, pelaksanaan dengan pembuatan media pesan, penyampaian pesan. Yang ketiga, evaluasi dengan pengecekan tanggapan masyarakat, penilaian dan pengontrolan hasil, dan juga bisa pemberian saran kepada pimpinan. Selanjutnya, agar langkah humas efektif, maka seorang petugas humas perlu melakukan tahapan praktis. Yang pertama yaitu meneliti, yang kedua merencanakan, yang ketiga mengkomunikasikan, dan yang keempat mengevaluasi. Prinsip humas pendidikan. Yang pertama, keterpaduan. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Yang kedua, berkelanjutan. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, kesederhanaan. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat, ketercakupan. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek. Yang kelima, konstruktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi publik pendidikan. Peran dan tugas humas adalah menciptakan, membina, dan mengembangkan hubungan baik dengan publik atau stakeholders pendidikan, di mana stakeholders pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal itu siswa, manajemen, karyawan, keluarga karyawan. Untuk eksternal itu siswa, orang tua, pemerintah, dan lingkungan.
Selanjutnya, komunikasi publik. Komunikasi bukanlah sekedar memberikan informasi. Komunikasi hanya terjadi jika pemberian informasi dilakukan dengan kesungguhan. Berikut adalah perbandingan antara informasi dan komunikasi. Kemampuan komunikasi bagi seorang pelaksana humas adalah hal yang mutlak. Kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam pembentukan opini publik dan membangun citra lembaga. Baik, saya sampaikan apabila ada kekeliruan dalam informasi, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.